berbeda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Gestur, didukung oleh Kuku Bima Energy. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Gestur bersama saya Bagis Manisang, dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang bagaimana serunya dan panasnya bagi para caleg menuju tahun politik untuk merebut kursi parlemen. Nah, tidak sedikit dan juga tidak banyak yang menggunakan sensasi dan kontroversi untuk memulai perjalanan karir. Bisa juga menjadi perjalanan lompatannya ke kursi parlemen. Tapi sensasi dan kontroversi belum tentu juga bisa dipandang sepenuhnya negatif. Ada juga sisi positifnya. Kita hari ini sudah mengundang narasumber kita, ada Mbak Angel Lelga Anggraini nih nama lengkapnya. Selamat malam Mbak Angel. Selamat malam. Apa kabar Anda? Alhamdulillah baik. Mbak Angel ini dari Dapil 5 Jawa Tengah ya? Iya, Jateng 5. Dari Partai Persatuan Pembangunan. Mbak Angel, apa kabar? Anda sudah 5 bulan perjalanan. Saya mau tanya soal itu, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini profilnya Mbak Angel Lelga seperti apa, agar pemirsa tahu nih bagaimana perjalanannya sampai ke kursi caleg ya sejauh ini ya. Insya Allah. Tidak suka musik dangdut. Angel Lelga, perempuan berdarah campuran Manado, Belanda, dan Solo, kelahiran Surakarta, 30 tahun lalu ini adalah anak ketiga dari 5 bersaudara yang kesemuanya perempuan. Namanya mulai dikenal sejak diberitakan sebagai istri siri Rhoma Irama. Kasus ini membuat gempar jagat hiburan di tahun 2005 saat sang raja dangdut kepergok berada dalam apartemen Angel Lelga dini hari. Angel kemudian menjelma menjadi artis yang dikenal publik. Tidak hanya hasil karyanya, namun lengkap dengan sensasinya. Setelah Rhoma, Angel tercatat 3 kali diberitakan menikah siri dengan pengusaha dan pejabat daerah. Salah satunya adalah pengusaha asal Kalimantan, Aman Jagau, yang meminangnya sebagai istri kelima. Meski dibantah, kasus tersebut berbuntut panjang dan berujung pada tuntutan pasal perzinahan. Tak hanya soal nikah siri, Angel juga pernah tersandung kasus penipuan hingga berpose nyaris bugil pada cover album grup musik slang bertajuk Virus. Sensasi Angel berlanjut dari seorang pedangdut banting setir menjadi aktris film horor syur. Di antaranya adalah Susuk Pocong, Rintihan Kuntilanak Perawan, dan Pelukan Hantu Janda Gerondong. Usai berkiprah di dunia hiburan, wanita yang sempat berganti nama menjadi Angelic ini menjajal dunia politik. Ironisnya, partai yang mendaulatnya di nomor urut 1 pada Dapil Jateng 5 ini adalah partai berbasis Islam. P3 meyakini Angel Lelga sudah taubatan nasuha, bahkan berwacana menempatkan Angel di Komisi 8 yang membidangi agama. Iya Mbak Angel Lelga, itu tadi cuplikan soal bagaimana besarnya transformasi Anda menjadi Angel Lelga yang sekarang. Kalau bisa diceritakan sedikit Mbak Angel, transformasinya menjadi berhijab saat ini, itu diawali dengan bagaimana? Sebenarnya sih saya melihat semua perjalanan hidup saya itu semua orang memiliki cerita masa hidupnya gitu ya. Kalau sekarang menjadi pembicaraan lagi, saya anggap itu biasa saja karena memang ini adalah tahun politik gitu ya. Kalau ditanya kenapa sekarang saya berhijab, saya sering sekali mengatakan awalnya memang karena saya bergabung di Partai Islam.
Tetapi bukan hanya karena saya bergabung di Partai Islam, lalu saya semata-mata menggunakan hijab. Saya sadar sekali bahwa ini sudah hidayah dari Allah gitu. Mau melalui siapa, kapan, jamnya, itu tentu saja saya menyadari ini sudah satu hidayah. Karena kenapa? Saya bisa merasakan bahwa sekarang kalau suruh saya copot hijab lagi, tentu saya tidak mau gitu. Walaupun nanti kalau garis tangan saya memang Allah mengatakan saya tidak terpilih gitu menjadi wakil rakyat, saya tetap konsisten dengan menggunakan hijab. Karena itu saya berterima kasih sekali dengan partai saya P3 Islam yang sudah membukakan hati saya. Melalui partai Islam inilah saya diberikan hidayah. Tapi 180 derajat Mbak Lelga berubah gitu. Paling tidak ini seperti taubatan nasuhanya Mbak Lelga gitu ya. Ini apa karena perjalanan hidup kemarin dirasa tidak di jalan yang benar atau bagaimana nih Mbak Angel? Enggak juga. Saya sebenarnya merasa itu biasa-biasa saja ya, karena menurut saya semua orang punya cerita masa hidupnya gitu. Mungkin tampak agak berlebihan karena memang satu pemberitaan yang menjual sensasi saja gitu, yang mengambil untung dari sisi nama saya sebagai Angel Lelga gitu. Tetapi saya maklumi saja gitu. Kalau buat diri saya pribadi sih tidak ada yang berlebihan gitu. Seperti contohnya saya seorang model, kan nggak ada yang salah kalau misalnya dulu zaman, apalagi saya belum masuk mualaf gitu, saya belum masuk Islam gitu. Tentunya buat saya tidak ada yang berlebihan juga. Itu orang pernah melakukan itu foto, misalnya itu kan masa muda-mudanya dia, apalagi lingkungan saya lingkungan model gitu. Jadi buat saya kenapa seorang Angel Lelga justru sekarang diangkat seolah-olah menjadi heboh, ya itulah tadi saya katakan, saya memaklumi perjalanan hidup saya memang dari awal sampai sekarang itu menjadi sorotan yang orang mengambil sisi untungnya, yaitu menjual nama saya gitu. Secara pribadi ada tidak sih Mbak Angel itu menyesal kemarin perjalanan hidupnya begitu penuh dengan sensasi dan kontroversi? Kalau dibilang menyesal tidak juga, karena saya manusia yang tidak melihat ke belakang. Saya melihat ke depan bagaimana hidup saya ke depannya itu akan lebih baik lagi, akan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Karena menurut saya mungkin saya adalah seorang public figure yang disorot terus kehidupan saya sehingga semuanya bisa dilihat semua orang tentang privasi saya gitu. Kalau kita mau lihat juga apakah caleg-caleg yang lain juga nggak ada kisah hidupnya, kan seperti itu. Kita harus menyadari bahwa manusia itu punya sisi masa lalunya, tetapi apakah orang itu berbuat lebih baik ke depannya, itu kan harus kita support gitu. Saya melihatnya lebih ke situ. Lebih baik kita mantan preman, istilah orang bilang, tetapi kita akan berbuat baik ke depannya daripada kita terlihat baik tapi kita akhirnya membuat orang rugi gitu. Tapi Mbak Angel, saat Mbak Angel kemudian masuk ke Partai Persatuan Pembangunan, Partai Islam yang sudah cukup tua begitu ya, bagaimana konstituen melihat Anda masuk ke dalam Partai Islam? Sedangkan kemarin salah satu pemuda derajat Mbak Angel sangat terbuka dan sangat penuh dengan publikasi begitu hidupnya. Karena masyarakat kita itu sudah pintar sekali ya, saya melihat itu sudah sangat pintar gitu. Mereka itu bisa melihat gitu bahwa saya itu sebenarnya juga tidak yang terlalu apa yang diberitakan gitu, yang berlebihan sekali gitu. Itu kan narasi-narasi pemberitaan yang bisa-bisa saja berarti saya katakan memanfaatkan nama saya gitu. Oke. Jadi buat saya masyarakat kita justru begitu adanya tentang pemberitaan yang berlebihan terhadap saya, itu semakin membuat pemilih itu ataupun ibu-ibu yang terutama di Jateng 5 ini semakin dekat dengan saya. Karena kenapa? Mereka bisa tahu bagaimana pemberitaan itu yang berlebihan, sehingga mereka kadang-kadang memeluk saya, Mbak yang sabar ya, karena ini ada tidak gitu. Mbak Angel, pertanyaan langsung nih ke Mbak Angel ketika bertemu di dapil, pertanyaan yang membuat Mbak Angel kaget gitu, kok ditanya seperti ini, ada tidak seperti itu? Nggak ada, karena mereka begitu ketemu dengan saya, yang mereka pertama kali yaitu cuman gini, Mbak, kadang buat baik itu belum cukup ya, kadang kita mau baik itu masih ada orang yang ingin menjatuhkan. Artinya saya melihat di situ masyarakat sangat pintar sekali. Tanpa saya harus menjelaskan, tanpa saya harus membela diri, masyarakat kita sudah sangat pintar memahami tentang pemberitaan yang luar biasa. Apalagi tadi mereka juga tahu bahwa ini tahun-tahunnya politik gitu. Oke, nanti juga saya ingin tanya juga ke Mbak Angel, bagaimana menyikapi kalau sekarang kan lagi proses pencalekan begitu ya Mbak Angel, banyak sekali gambar-gambar yang diedit seperti apa gitu kan, itu gimana menyikapinya nih Mbak Angel? Kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu, saat lagi tetap di Gestur pemirsa.